semua, nama saya Iwati Rizky dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah 2015 Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Iwati Rizky, lahir di Tangerang 3 September 1997. Alamat bisa dilihat dari Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya ingin memaparkan tentang strategi menghadapi persaingan tenaga kerja ASEAN. Nah, di sini ada sejarah pembentukan ASEAN. ASEAN merupakan sebuah perhimpunan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand, yang dikenal dengan Deklarasi Bangkok. Deklarasi ini dihadiri oleh 5 negara yang disebut juga negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan juga Filipina. Wakil-wakil dari kelima negara tersebut antara lain adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Raja Ratnam dari Singapura, Tanat Khoman dari Thailand, dan Narciso Ramos dari Filipina. Nah, di sini ada ASEAN Economic Community. Yang pertama itu pasal tunggal dan basis produksi internasional. Maksudnya itu seperti barang, jasa, investasi, tenaga kerja yang terdidik, dan aliran modal yang lebih bebas. Yang kedua, kawasan berdaya saing tinggi. Maksudnya itu peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan e-commerce. Yang ketiga, pengembangan ekonomi yang merata atau equitable economy development, yaitu pengembangan usaha kecil dan menengah dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara Kambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam. Yang terakhir, integrasi dengan perekonomian dunia. Maksudnya itu hubungan ekonomi di luar kawasan dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global. Nah, ini yang berhubungan dengan slide yang tadi barusan saya kasih tahu, seperti barang, jasa, investasi, dan sumber daya manusia yang mendukung perekonomian perdagangan. Nah, di sini ada tujuan dibentuknya ASEAN. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di Asia Tenggara. Yang kedua, memajukan perdamaian dan stabilitas sosial. Yang ketiga, memajukan kerjasama dan saling membantu kepentingan bersama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, memajukan kerjasama dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, dan komunikasi. Yang kelima, memelihara kerjasama yang lebih erat dengan organisasi-organisasi internasional dan regional. Jadi, apa yang harus kita miliki untuk menghadapi perekonomian saat ini? Nah, hal yang harus kita miliki itu yang pertama, informasi atau data yang lengkap dan akurat. Maksudnya itu, dalam masa saat ini kita harus tahu tuh apa informasi yang lagi tren saat ini. Jadi kita bisa tahu bagaimana perekonomian pada saat ini, dan harus lengkap dan akurat. Yang kedua itu ada skill. Skill itu dibagi menjadi hard skill dan soft skill. Hard skill itu mudah diukur dan bisa diajarkan, sedangkan soft skill sulit diukur, sulit diajarkan dengan cepat, dan harus dilatih. Nah, di sini ada 7 soft skill yang dibutuhkan di perusahaan untuk meningkatkan kinerja kita. Yang pertama itu harus memiliki kepemimpinan. Seseorang itu harus memiliki kepemimpinan atau jiwa kepemimpinan yang ada di dalam dirinya. Yang kedua, memecahkan masalah dan bekerja dengan tekanan. Dia bisa memecahkan masalah. Yang ketiga,
Menerima komentar dan memiliki pengalaman. Seseorang harus bisa menerima komentar atau saran dan harus banyak memiliki pengalaman. Yang keempat, komunikasi, bisa mendengarkan komentar dan komunikasi fisik. Yang kelima, dapat menyesuaikan diri dan toleransi. Seseorang bisa dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan bisa bertoleransi. Yang keenam, percaya diri, keinginan untuk belajar, dan belajar untuk bersama. Maksudnya itu, seseorang harus memiliki rasa percaya diri dan keinginan untuk belajar dan bisa belajar bersama-sama. Yang terakhir, kreatif dan inovatif. Di dalam diri seseorang harus memiliki jiwa yang kreatif dan juga inovatif. Nah, kesimpulannya itu, ASEAN Economic Community merupakan salah satu pilar dari ASEAN Community yang dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Maka dari itu, diharapkan setiap perusahaan bisa memiliki keahlian yang dapat mendukung berkembangnya perusahaan tersebut untuk dapat meraih perekonomian yang lebih maju. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih buat yang sudah menonton. Salam empower.